Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andika Widyadana dengan NIM 707080823000151. Nah, di sini saya dengan rekan saya. Nama saya bersama Labro dengan NIM 70082330117. Kita dari kelompok 6 yang ingin ngelakuin pengujian database yang udah kita buat. Nah, pertama itu kita akan masuk ke MySQL. Min U root. Kok spasi sih? Min U root. Maka akan seperti ini tampilannya. Lalu kita create dulu ya. Create database iform 1. Oh, database. Create database iform 1. Nah, kita buat. Lalu use iform 1. Maka sudah menggunakan iform 1 atau database-nya. Nah, itu sebelumnya kita sudah membuat database-nya. Jadi kita Tinggal main kita udah atau udah keluar. Nah, ini sudah ada data-datanya ya. Jadi kita sudah tinggal aplikasikan untuk menunjukkan seperti apa sih, kayak melihat struktur tabel kategori itu tinggal describe kategori, maka akan muncul seperti kategori ID, kategori name, dan macamnya. Lalu kalau untuk melihat semua data di tabel kategori itu kita bisa select tentang kategori, maka akan menunjukkan seperti elektronik, kedua floating dan lain-lainnya. Setelah itu kalau mau melihat kita ke sana kayak informasi seperti pelanggan, terus produk, kita sudah mempersiapkannya juga untuk kodenya karena ini cukup panjang ya, jadi cukup memakan waktu. Jadi space saja, maka di sini akan ditampilkan seperti name, lalu produk, dan di sini terlihat seperti ada tujuan, kemudian lalu ada email, produknya apa yang dibeli, smartphone, pin, dan sebagainya. Untuk melihat produk tapi pingin yang harganya tuh lebih dari 100, bisa $100, 100 rupiah, segala macam, kita bisa select, lalu tentang from product where maka akan terlihat ini harga yang lebih dari 100 itu ada smartphone, vacuum cleaner, terus mungkin barangnya juga ada kayak modelnya kayak Galaxy, terus Gison, dan stoknya dari barang itu ada 50 dan 20 dan sebagainya. Lalu tag team dulu, sekarang kita oke, jadi di sini Vicky akan berperan sebagai Oke, jadi di sini juga akan menjelaskan tentang gimana sih caranya ngelihat semua pelanggan dan informasi pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Kita juga udah ada scriptnya di sini. Kita tinggal paste aja. Di sini ada seleksi first name tuh udah ada tuh di clipboard kontennya. Nah, kalau di oke, dia bakal ada seperti ini nih. Ada first name, ada last name, email, payment type, sama payment status. Jadi ada yang udah di paid, ada yang udah dibayar, ada yang di pending ya. Di sini kita buat ngelihat ini kita harus ngejoin ada payment fee on si payment. Jadi kita lihat payment ID-nya dan kita akan gabungin nih, ada si first name, last name, terus ada si email, payment type, dan payment status. Jadi di sini tuh sebenarnya kombinasi dari komen yang di-select tadi gitu. Lalu kalau kita ingin ngelihat produk yang dibeli, yang udah dibeli sama pelanggan gitu, kita bisa klik
Sini aku udah bikin juga SQL-nya, bisa dilihat. Kita bakal munculin customer ID, first name, last name, sama product name-nya. Baru kita bakalan join, ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada first name, last name, sama product name-nya. Jadi udah ada 2 pelanggan, namanya John dan Jane. Itu udah ngebeli smartphone sama jeans, gitu ya. Baru di sini kita juga ada buat bisa ngelihat detail card atau detail keranjang dan pembayaran dari setiap customer, gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Jadi ada card ID 1, card ID 2 dengan quantity yang berbeda di sini, cuma dibalik doang sih sebenarnya. Sama total belanjaannya gitu dengan produk yang mereka pilih masing-masing. Dan payment type-nya juga dimunculin di sini. Kita bisa lihat di sini kombinasi di sini itu tergantung sama yang nah, payment type tuh. Jadi ada card ID, quantity, total cost, product name, dan payment type gitu ya. Nah, jadi di sini untuk penjelasannya tuh kita bisa bagi 2 aja ya kali ya. Jadi ada beberapa fitur yang udah kita lakuin dari tadi itu. Salah satunya adalah describe. Itu kayak kita tuh untuk menampilin struktur dari tabel untuk kayak nama, terus kolom, terus sama berdasarkan ya, itu tuh untuk menampilkan dari seluruh data di tabel gitu. Nah, terus juga ada join nih. Itu biasanya dipakai untuk ngegabungin data dari beberapa tabel nih. Makanya kita dari tadi pakai join kan. Berdasarkan relasi yang ada. Misalnya ada customer ID, product ID, dan sebagainya gitu. Terus ada juga where. Where ini sebenarnya kalau kata bahasa Indonesia tuh di mana gitu ya. Jadi bukan, kalau dari definisi sebenarnya dia tuh menyaring hasil berdasarkan kondisi yang diberikan, tetapi where-nya sebenarnya kita kayak ngambilnya dari mana gitu. Dari database table yang mana gitu. Dari tadi kita punya where itu ada di mana-mana, banyak banget nih gitu ya. Kita lihat di sini ada where, harusnya sih from product where. Nah, jadi di mana, jadi dia nyaring sih sebenarnya, memang benar maksudnya. Jadi dia di mana produk price-nya itu harus lebih dari 100. Makanya dia nampilin semua produk yang di atas $100 rupiah atau apapun lah, 100 apapun lah, 100 juga boleh. Kita stop lagi. Nah, sekarang kita sudah berputar lagi ya. Namun sayangnya ini akhir dari presentasi kita, karena semua sudah dijelasin, sudah mencakup semua apa yang kita sudah kerjain, di menampilkan semuanya beberapa. Makanya kita sudah akhiri saja presentasi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya Muhammad Andika dan rekan saya Yuki. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.